Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Semua luar biasa? Amin. Haleluya, puji Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami. Kami rindu menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan, biar ibadah ini Tuhan menyenangkan Kau Yesus. Ibadah ini Tuhan mau hadir Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di mana Kau hadir Tuhan, di situ ada mujizat-Mu Tuhan. Di mana Kau hadir Tuhan, di situ ada kesembuhan Bapa. Di mana Kau hadir Bapa, di situ ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, terutama hamba-Mu sebentar Tuhan. Firman disampaikan Tuhan, jadi firman yang Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, firman yang Kau pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Oh sehingga setiap firman disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan Bapa. Juga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di rumah yang berdoa, beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan. Kami mau buka Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan dulu kembali saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Haleluya, Yesus Kau baik.
belum bisa. Jadi mari kita tetap bersuka cita saudara. Kita sudah mau menyambut suasana Natal. Gereja sudah meriah, jadi mari kita lebih semangat. Haleluya. Lu di bagian nama Tuhan.
Haleluya. Kita mau lihat orang sukacita susah saudara ya, karena tertutup masker. Jadi bingung melihatnya saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kuasa untuk besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlalu dahsyat dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun tanpa kuasa Tuhan, tidak ada satupun tanpa penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami ada, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkarya di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami juga bukan menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman pakai mulut bibir hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah di hadapan Tuhan, di dalam bait-Nya. Kita buka firman Tuhan bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat 1
sampai ayat yang ke-5. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi rusak di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah kau ingat bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman yang disampaikan Musa saat ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, dan ini adalah generasi yang kedua. Dan Tuhan melalui Musa kembali mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana supaya nanti mereka berhasil dan sukses masuk di tanah Kanaan, mereka hidup dan bertambah banyak di sana. Bukankah sampai hari ini hidup kita juga adalah sebuah perjalanan iman sampai saat kita akan memasuki Yerusalem baru, saudara? Tetapi saya percaya bahwa walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok, 1 Korintus 15 ayat 57 katakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya bahwa Tuhan menjamin perjalanan iman kita ini berhasil dan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Artinya saudara, perjalanan iman kita sekarang ini, keberhasilan atau kemenangan itu adalah sebuah kepastian. Yang percaya katakan amin. Tetapi justru kegagalan itu sebuah pilihan. Kegagalan pilihan, tetapi kemenangan justru adalah sebuah kepastian karena Tuhan sudah berjanji. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Nah, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana perjalanan iman kita berhasil mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ayat yang kedua katakan, ingatlah. Ingatlah. Yang pertama, bagaimana kita belajar untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Perjalanan iman yang berhasil dimulai ketika kita selalu mau mengingat kebaikan Tuhan. Salah satu karakter manusia itu, apalagi ketika sudah mulai masuk umur-umur yang tua, saudara, mulai lupa. Kenapa bangsa Israel bisa diperbudak di Mesir? Padahal awalnya mereka di Mesir itu, mereka adalah satu orang yang terhormat. Mereka ditaruh di tempat yang luar biasa, saudara. Firaun sendiri yang mengundang Yusuf, saudara-saudara Yusuf, bapaknya, datang. Karena waktu itu Yusuflah yang membuat bangsa Mesir saat itu bertahan, bangsa seluruh dunia mencari beras, mencari gandum ke Mesir. Tetapi kemudian lahirlah Firaun yang lain yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak ingat siapa itu Yusuf, yang lupa siapa itu Yusuf. Akhirnya bangsa Israel dulu yang memang terpandang, akhirnya mulai diperbudak, saudara. Orang yang tidak ingat siapa Yusuf,
Seandainya Firaun ini ingat Yusuf berapa tahun yang lalu, mereka pasti akan menghargai orang-orang Israel, saudara. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel saat mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Yang pertama berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tuhan ingatkan melalui Musa, pakaianmu itu tidak rusak. Bahkan selama 40 tahun di padang gurun, kau tidak perlu kerja atau apapun. Tuhan siapkan mana. Dan mana ini tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dan siapapun sampai hari ini, saudara, kita tidak tahu mana itu seperti bagaimana. Cuma yang kita tahu bahwa itu adalah makanan malaikat, rasanya juga seperti madu. Berarti mana ini manis. Karena ada rasanya seperti madu. Dan itulah yang mereka makan setiap pagi. Tuhan sediakan gratis. Sore hari Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka bisa ambil ke burung puyuh, mereka masak, mereka makan daging. Setiap hari, pagi makan mana, sore makan daging. 40 tahun sudah. Mereka dipelihara Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Pakaian mereka, sepatu, kasut mereka tidak rusak. Sekarang ini saudara, kita beli sepatu baru berapa bulan mulai rusak, ganti lagi. Beli pakaian sedikit-sedikit, benang-benangnya, kancing-kancingnya udah mulai lepas sudah. Belum lagi warnanya yang sudah mulai pudar. Firman Tuhan katakan, pakaian mereka tidak rusak ini bukan hanya sekedar pakaian mereka bisa bertahan, tetapi juga kualitasnya tetap bisa bertahan. Bisa begitu, saudara. Tuhan atur sedemikian rupa. Kaki mereka tidak bengkak. Saudara tahu itu di padang gurun, itu pada siang hari itu kurang lebih bisa sampai 40 derajat Celcius. Bahkan berapa waktu yang lalu kita baca bisa sampai 50 derajat. Kita di sini 34, 35 itu sudah kepanasan. 40 sudah bisa bayangkan panasnya seperti bagaimana. Dan saya baca kenapa padang gurun itu bisa panas sampai segitu. Karena satu, karena memang tidak ada sumber air di padang gurun. Yang kedua, itu pasir. Pasir yang di padang gurun itu ketika matahari bersinar, itu membuat pasir itu menjadi panas. Panas sekali itu pasir, saudara. Jadi memang padang gurun siang hari panas, tetapi malamnya bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Dingin sekali. Tapi Tuhan pelihara mereka. Di tengah cuaca seperti itu, Tuhan lindungi mereka. Mereka tidak khawatir dengan apa yang perlu mereka makan, minum. Apalagi kalau bicara tentang minum. Ini mereka di padang gurun itu jutaan, generasi pertama saja yang keluar 600.000 orang. Jadi kira-kira saudara pikir setelah 40 tahun ketika mereka beranak cucu di situ, kira-kira berapa juta mereka ada di sana. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum. Musa tinggal ketok itu gunung batu, dan gunung batu itu keluarkan air. Mereka minum sepuasnya. Karena tidak ada sumber air di padang gurun. Mau minum dari mana, saudara? Ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin mengingatkan supaya mereka mengingat juga pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun mereka saat pagi hari, siang hari Tuhan mengirim tiang awan. Mereka tidak akan mungkin tersesat. Jadi tiang awan ini bukan hanya berguna untuk menuntun mereka dalam perjalanan, tetapi tiang awan ini juga supaya mereka itu tidak terlalu kepanasan, melindungi mereka. Demikian halnya pada malam hari ada tiang api. Karena kan dingin sekali, saudara. Di bawah 0 derajat kita malam tidur kasih AC 16 derajat, kita sudah kedinginan. 16 derajat sudah kedinginan, saudara. Ini di bawah 0 derajat aja kasih Tuhan dinginnya seperti apa. Tuhan kirimkan tiang api. Bukan hanya untuk menuntun mereka pada malam hari, tetapi juga supaya bisa menghangatkan orang-orang Israel.
Itulah sebabnya saudara, Mazmur 46 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita berada di new normal ini, pandemi ini kurang lebih sudah 8 bulan. Karena kita mulai di Makassar ini mulai di bulan Maret. Sekarang sudah November, kurang lebih 8 bulan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, ingat tentang 2 hal. Pertama tentang pemeliharaan Tuhan, dan yang kedua tentang perlindungan Tuhan. Hari ini saudara, ketika kita mau merenungkan semua kebaikan Tuhan, baik di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Sekali lagi, tapi yang kita percaya, ketika kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, selalu ada perlindungan pemeliharaan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, kekurangan. Selalu ada penyediaan Tuhan. Dan saya beritahu, penyediaan Tuhan itu tidak pernah stoknya kosong saudara. Kita di bumi ini ya bisa stok kosong. Kalau stok kosong ya mau beli apa ya nggak bisa. Tapi kalau kita berbicara tentang penyediaan ilahi, penyediaan surga, tidak pernah stoknya kosong. Ketika kita selalu mau datang, Tuhan terima kasih. Dan saya percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh terus ingat Tuhan dalam kehidupan kita, maka motivasi kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan semakin dimurnikan. Kadang-kadang nanti ada masalah, ada pergumulan, kita cari Tuhan. Kalau nggak ada pergumulan, kita nggak puasa deh. Tapi kalau sudah ada pergumulan, puasa luar biasa. Kalau tidak ada, doa hampir jarang, puasa juga jarang, kekasih Tuhan. Nah itulah sebabnya ada motivasi yang benar bagaimana kita memang mencari sumbernya, bukan hanya sekedar produknya. Dan Tuhan mengingatkan kita hari ini bagaimana Israel generasi pertama, generasi yang tidak tahu bersyukur, generasi yang selalu mengomel, generasi yang selalu bersungut-sungut. Justru mereka mengalami kematian di padang gurun. Dan Tuhan ingatkan melalui Musa, ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada mereka. Generasi yang baru ini, generasi yang akan masuk di tanah Kanaan, kalian jangan lupa apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup selama 40 tahun. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Kalau kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan hari ini satu demi satu, saudara, kita mau ibadah berapa jam juga nggak nyampe. Dan saya percaya bahwa masih banyak yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Masih banyak saudara, masih banyak. Yang kedua, bagaimana perjalanan iman kita berhasil di tengah-tengah dunia ini yang penuh tantangan? Hidup dalam kerendahan hati. Jadi rupanya bangsa Israel diizinkan selama 40 tahun itu, mereka mengalami selama 40 tahun itu pergumulan di tengah-tengah padang gurun saudara. Firman Tuhan katakan supaya memang untuk merendahkan hatimu, supaya kalian itu menjadi bangsa yang rendah hati, bangsa yang mengandalkan Tuhan, bangsa yang selalu memegangkan tangannya. Supaya kalian sadar bahwa apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya, tidak akan mampu menghadapi semua tantangan yang kalian akan alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Jadi saudara, peninggian dari Tuhan itu
dimulai ketika kita mulai merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Artinya bahwa dasar dari kerendahan hati itu justru di situ lahir dari berkat Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan. Jadi memang ketika saudara sampai hari ini alami tantangan pergumulan hidup, seringkali memang Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita ini tetap rendah hati, supaya kita ini mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan turun tangan di situ. Itu rendah hati kalau bahasa Latinnya itu humus. Humus itu artinya tanah, saudara. Artinya bahwa orang yang rendah hati itu dia sadar asal usulnya kita ini memang dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Tapi untuk tubuh ini, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia, marilah kepada aku engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya aku akan memberikan jawaban pertolongan dalam hidupmu. Tetapi kemudian Yesus juga katakan, pikulah bukit yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, ini sudah berbicara tentang salib, saudara. Ikut Tuhan pasti ada tantangan. Pikul bukit yang kupasang, belajarlah daripadaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Sederhana sebenarnya, rendah hati. Yang bahaya itu kalau kita sudah mulai merasa hebat, kita sudah mulai merasa sombong. Wah, ini tinggal waktunya saja. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semakin engkau merendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, semakin Tuhan akan mengangkat hidupmu, semakin Tuhan akan memberkati hidupmu. Tapi memang pada waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan kepada kita ini masing-masing beda. Jadi beberapa saudara yang sudah bangun rumah tangga, saudara yang punya rumah mobil, saudara waktunya Tuhan. Yang akan punya anak, saudara waktunya Tuhan. Ketika saudara akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang penting kita tetap berada dalam level itu, rendah hati. Rendah hati. Apalagi saudara-saudara yang melayani Tuhan di sini. Level rendah hati itu harus ada. Karena banyak juga hamba Tuhan yang jatuh di dalam kesombongan, banyak kekasih Tuhan. Dan kita harus berhati-hati untuk itu. Kita kalau sudah dipakai oleh Tuhan, hati-hati. Kita harus tetap berada dalam level rendah hati. Makanya bangsa Israel itu saudara betul-betul langsung dididik sama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan mereka dididik seperti orang yang mengajari anaknya, seperti bapa yang menyayangi anaknya. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, hari-hari ini banyak angkat tangan. Semakin kita banyak mengangkat tangan, menunjukkan kualitas hatimu yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan didik betul-betul bangsa Israel. Kau mau harapkan apa? Kau tidak bisa melakukan apapun tanpa saya campur tangan dalam hidupmu. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without me you can do nothing. Tanpa saya apapun yang kau lakukan, nothing, no, kosong. Libatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Anak-anak muda, Tuhan akan mengangkat hidupmu ketika kau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan melihat level hatimu. Kita terus merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan yang terakhir, saudara,
bagaimana perjalanan hidup kita berhasil. Firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang diucapkan oleh Tuhan. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukannya sekedar karena kita bisa eksis sampai hari ini. Kehidupan kita yang sesungguhnya karena kita terus mau menerima firman itu dalam hidup kita. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan inilah yang akan membuat kepuasan hidup kita. Firman Tuhan katakan saudara bahwa ibadah itu disertai dengan rasa cukup sadar, itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Bahkan ibadah itu firman Tuhan katakan juga sangat besar kuasanya. Kuasa ibadah itu bukan hanya sekedar kehadiran Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita, tapi kuasa ibadah itu lahir juga ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita diikut Tuhan, saudara. Kita awalnya suka bohong, ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun masih suka bohong. Mana kuasa ibadah itu? Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita beribadah, kita dengar firman. Firman inilah yang mengubahkan. Sebenarnya firman inilah yang masuk dalam kuasa ibadah dalam hidup kita. Kita disembuhkan Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketika hidup kita mulai berubah. Ketika suami yang awalnya kasar sama istrinya, dia dengar firman Tuhan, belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, belajar dari Yesus. Dan akhirnya sang suami, dia biarkan firman itu mengubah hidupnya. Dia belajar lemah lembut, dia belajar rendah hati, dia belajar kembali mengasihi istrinya, dia belajar supaya tidak kasar lagi. Dan kemudian terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Awalnya suka main judi, sudah, tetapi kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan masuk dalam hidupnya untuk mengandalkan Tuhan. Dan dia lepaskan judi. Kekasih Tuhan, itulah sebabnya tangkap setiap rema yang kita renungkan setiap hari. Ada rema firman yang saya kirimkan setiap hari, saudara. Tetapi satu sisi tangkap, karena apa yang kita berikan, Roh Kudus berikan kepada kita itu kan sesuai dengan memang kebutuhan kita. Rohani kita, saudara, Tuhan tahu menjadi kebutuhan kita, dan rema firman Tuhan hari ini pun saudara-saudara akan mendapatkan beda satu dengan yang lain. Itu pun terjadi ketika kita membuka hati kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan sampai kita dengarkan firman saat kita ada di gereja, saudara. Firman Tuhan sekarang kan tidak seperti dulu bisa sampai 45 menit. Sekarang firman Tuhan ya mau tidak mau, karena ini normal, saudara, kita batasi setengah jam. Kalau kita hanya cuma baca renungkan firman Tuhan dengan firman Tuhan setengah jam dalam 1 minggu, nggak cukup untuk rohani kita, nggak cukup kekasih Tuhan. Tetap kita harus ada konsumsi pribadi akan firman Tuhan. Karena sebenarnya ini bukan masalah berkat pemulihan, ini masalah hati dan hidup, saudara. Yesus sendiri katakan manusia hidup. Jadi konsumsi firman itu berbicara tentang mati dan hidup kita. Itulah sebabnya apapun yang terjadi tengah-tengah dunia, pandemi atau apapun, firman Tuhan tetap nyata. Tuhan mau supaya kita tetap hidup dan diberkati Tuhan selama kita di dunia ini. Percaya, katakan amin. Itu adalah sebuah kepastian sekali lagi. Kenapa? Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kemenangan. Semua dosa kesalahan sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita berjalan di dalam Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, ingat terus kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, perlindungan Tuhan di dalam hidupmu. Terus tetap berada dalam level kerendahan hati. Dan yang terakhir, terus andalkan Tuhan, cari Tuhan, renungkan firman itu hari demi hari dalam hidup. Saya berdoa firman pagi hari ini, firman yang memulihkan dan menyembuhkan kita, firman yang mengubahkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah besar kasih Allah. Sekali lagi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih katakan kita akan lupa Tuhan. Haleluya. Takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa kita. Besar kasih Allah. Besar kasih ingat pujian, ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, pemeliharaannya, berkat-berkatnya, kasih-Nya tidak berubah sampai saat ini. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah kita.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau bayar rela kami miliki. Supaya aku nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana Kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati kehadiran-Mu lewat Roh-Mu yang kudus, lewat kebenaran firman-Mu yang tertabur pada kami sebagai jemaat Hedmon pada pagi hari ini. Bapa, kami rindu Engkau bimbing dan pegang tangan kami sama seperti bangsa Israel Bapa. Pegang tangan kami Bapa, supaya kami tidak jatuh Tuhan. Tuntun kami supaya kami tetap setia Tuhan di masa-masa apapun saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengajar kami supaya jemaat Bukit Hedmon hidup dengan merendahkan diri selalu di hadapan Engkau. Kami mau Bapa, sebagai jemaat Bukit Hedmon, jemaat yang mau dengar-dengaran dan menaruh firman-Mu di dalam roh dan jiwa kami. Dan kami juga mau tetap setia, datang bersekutu dengan firman-Mu setiap hari. Inilah pesan-pesan 3 hal yang Kau sampaikan kepada kami jemaat-Mu. Kami tidak ingin melewatkannya. Kami tangkap Tuhan dan kami simpan di dalam roh jiwa kami. Sehingga Tuhan, haleluya, kami boleh dapat berjumpa Engkau pada masa-masa di mana Engkau telah janjikan. Kami akan diangkat dan kami akan diselamatkan. Bersyukur Tuhan. Kita yang percaya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau syukur kami Bapa, pakai hamba-Mu dengan pengurapan lebih lagi Bapa di hari-hari saat-saat yang sukar sulit ini. Kami percaya berkat-Mu tetap mengalir buat jemaat Hedmon. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Dan kita duduk kembali saudara. Haleluya. Kita kemudian pengumuman dulu ya saudara. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah datang dalam ibadah ini, juga yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara-saudari ikut dalam menara doa ya, hari Jumat jam 18.30, supaya kita gereja ini semakin kuat. Jadi kita semuanya berdoa saudara. Haleluya. Persembahan Natal dan persepuluhan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal agar dapat mengisi di amplop persembahan Natal di depan sini ya, nanti persembahan Natal, dan dibawa ke kotak persembahan Natal yang sudah disediakan. Demikian juga bagi jemaat yang ingin mengembalikan persepuluhan
agar dapat mengisi di amplop persepuluhan dan ditaruh di kotak persembahan dan persepuluhan. Dan ini juga ada di belakangnya saudara ya, info Natal kita tanggal 25 Desember di gereja sini. Dan janji iman kita juga sudah ada. Jadi mungkin saudara-saudara yang rindu juga membuat janji iman, mungkin saudara bisa memberi jumlah janji iman kita ini 8.800.000. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami akan memberi persembahan kami, kiranya semuanya juga menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati apa yang kami beri Tuhan, apa yang kami tabur Tuhan, karena kami percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
pada hadirat Tuhan yang begitu kuat pagi hari ini. Saudara, mari rasakan hadiratnya terlalu kuat Bapa. Sikana pada para pasangka, sikana pada para pasangka, sikana pada para pasangka. Jangan lewatkan kuasa Tuhan bagi di dalam hidup. Sikana pada para pasangka, pada para sikana. Saya berdoa saudara. Bukan dalam keadaan lemah, bukan dalam keadaan sakit. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bagian tubuhmu yang sakit, engkau bisa pegang dengan tangan kanan dan tangan kirimu angkat di hadapan Tuhan. Dengan segala otoritas yang kau berikan bagi hamba saat ini, hamba berdoa bagi umatmu Tuhan yang saat dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Bahkan mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus yang memulihkan, menyembuhkan kami. Semua virus kuman penyakit kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kami dilindungi oleh Shika dapat para wasaka. Bekerja setiap anak-anak Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung sesuai dengan firman-Mu hari ini. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat yang berkelimpahan di dalamnya. Kuasa-kuasa iblis roh yang mencuri, membunuh, membinasakan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemeliharaan dan perisai Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. Ada perlindungan Tuhan yang nyata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Ibadah dari awal hingga akhirnya. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah presiden kami, tolonglah pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk memimpin bangsa ini dalam roh yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada pemulihan ekonomi. Bangsa ini aman, bangsa ini tentram dalam nama Tuhan Yesus. Dan bangsa ini disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua hamba-hamba yang melayani pekerjaan-Mu. Berkati semua tangan-tangan yang memberi hari ini. Kami percaya Tuhan bahkan persepuluhan yang dikembalikan Tuhan. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kekasih Tuhan adakan hati bangkat tangan-Mu. Terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekitar manis dari Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Ya, Tuhan memberkati.